Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memberkati kita. Kita berjumpa kembali dalam pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Karena saya yakin dan percaya Tuhan yang menjadi perlindungan kita, penolong kita, pemelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah kepada kita yang menjadi kita dengan tema Jakut, Tuhan menyertai kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan dulu harus mengerti, memahami makna daripada kata jangan takut. Ketika kita sudah mengerti hal ini, maka kita tidak akan takut lagi menghadapi dunia, menghadapi situasi, menghadapi pandemi ini, saudara. Dan kita tahu situasi sekarang yang sangat menakutkan kita. Banyak orang takut menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, manusia dihantui rasa takut, manusia dihantui rasa bimbang, khawatir, dan ragu-ragu. Dari itu kita harus mengerti makna daripada kata jangan takut ini. Maknanya pertama adalah menolong kita supaya kita semakin kuat dan teguh, mempersiapkan kita untuk menghadapi segala persoalan yang ada dan yang akan datang, memampukan kita melewati masa-masa krisis yang sedang terjadi. Dan berikutnya adalah memberi ketenangan bagi jiwa kita. Banyak manusia hari-hari ini sering dihantui rasa takut, bimbang, ragu-ragu dengan berbagai hal, seperti takut soal apa yang dimakan, apa yang dia minum. Ya, maka tidak heran banyak orang, saudara, melakukan yaitu kasus kriminal, pencurian, dan lain sebagainya. Karena apa, saudara? Karena takut tentang apa yang dia makan, apa yang dia minum. Yang kedua, saudara, takut soal pekerjaan. Banyak PHK terjadi, saudara. Perusahaan-perusahaan menonaktifkan, mem-PHK-kan pekerja-pekerja mereka. Tentunya banyak kalangan yang takut tentang pekerjaan yang mereka sedang alami, yang sedang mereka hadapi. Kemudian takut soal keluarga. Hari-hari ini juga, saudara, orang tua sering menangis oleh karena perilaku dan tingkah laku anak-anak mereka. Yang hari-hari ini kita melihat banyak sekali anak-anak yang tidak mau lagi diatur, tidak mau lagi dibimbing, tidak mau lagi diarahkan. Mereka hanya ingin mencari jati diri mereka sendiri. Mereka mau mandiri, mereka mau melakukan kemauan mereka sendiri. Dan ini adalah dampak daripada yaitu situasi yang sedang berkembang sekarang. Dan ini yang sering ditakuti oleh manusia, termasuk saudara dan saya. Dan yang terakhir yang sering ditakuti oleh manusia adalah soal masa depan. Banyak orang berkata, bagaimana masa depanku? Bagaimana masa depan keluargaku? Bagaimana masa depan anak-anakku? Ini yang sering ditakuti oleh manusia hari-hari ini. Muncul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa sering muncul di hati seseorang takut, bimbang, dan ragu-ragu itu? Mengapa ini sering muncul? Ada dua jawaban saya sampaikan kepada kita hari ini, saudara. Pertama, karena manusia itu sering meragukan firman Allah.
sama dengan tidak mempercayai firman Allah. Lukas pasal 24 dan 38 berkata, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Para muridnya ketika mereka berada di atas perahu, murid-murid Yesus, dan ketika itu Yesus berjalan di atas air, lalu mereka berkata, itu hantu. Yang seyogianya Yesus datang untuk menolong mereka, tetapi mereka menganggap yang datang itu bukan Tuhan, tapi hantu. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena mereka dihantui rasa takut, rasa bimbang dan ragu-ragu. Jangan sampai saudara juga hal ini kita alami. Oleh karena terlalu banyak persoalan, masalah kita hadapi, kita dihantui rasa takut. Sesungguhnya Tuhan sudah datang memberikan pertolongan kepada kita, lalu kita menganggap bahwa itu bukan pertolongan dari Tuhan. Karena tidak mempercayai firman Allah, karena sering meragukan firman Tuhan, maka sering muncul takut, bimbang itu dalam hati kita. Alasan kedua, mengapa manusia sering dihantui rasa takut itu? Alasan kedua adalah karena manusia, karena seseorang sering menduakan Tuhan, sering mendua hati pada firman Allah. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Dengar baik-baik, orang yang mendua hati pada Tuhan akhirnya tidak menerima apapun dari Tuhan. Sekalipun dia berdoa, mungkin dia berdoa berkali-kali, setiap jam dia berdoa kepada Tuhan, tetapi ketika dia meragukan firman Allah, ketika dia mendua hati pada firman Allah, maka dia tidak menerima apa yang dia doakan daripada Tuhan. Maka dia tidak terima apa yang dia minta dari Tuhan. Seperti Yakobus tadi mengatakan. Maka saudara, supaya saudara dan saya jangan dihantui rasa takut, percayalah sepenuhnya pada Tuhan. Jangan ragukan firman Allah. Jangan mendua hati pada firman Tuhan. Miliki keyakinan yang kokoh pada firman Allah. Sebab dia berkata tadi, jangan takut, aku menyertai engkau. Imani itu bahwa dalam perjalanan hidup kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Tips apa yang kita lakukan saudara, supaya rasa takut itu hilang dalam hidup kita? Yang pertama kita lakukan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah berserah. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Adan yang kita berkata, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Serahkan semua persoalanmu, serahkan semua pergumulanmu. Dan ketika saudara dan saya sudah menyerahkan pergumulanmu, jangan lagi terlalu dipikirkan. Imani firman Tuhan berkata bahwa Allahku turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin saudara. Ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, pastikan imani bahwa Allah yang sedang bekerja menyelesaikan persoalan kita. Allah sedang bekerja membuka jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Yang ketiga kita lakukan adalah lakukan yang baik. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Biarlah hidupmu menjadi hidup yang bermakna di hadapan Tuhan.
hidup yang berguna. Apa yang baik yang kita lakukan? Adalah hal yang baik, setia beribadah. Hal yang baik berikutnya, ikut ambil bagian dalam pelayanan. Hal yang baik berikutnya, setia berkorban, mengasihi sesama, dan lain sebagainya. Maka hasilnya saudara, Tuhan meneguhkan hati kita. Hasil berikutnya, Tuhan menjadikan kita kepunyaannya. Bahkan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Bahkan Dia memberi kemenangan kepada kita. Sekalipun hari-hari ini kita diliputi rasa takut, cemas. Tapi jangan sampai rasa takut, cemas itu menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, menguasai hidupmu. Tetapi sebaliknya, berikanlah dirimu dikuasai oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Lewat kita berserah, percaya, dan lakukan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.